Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang konsep operasional asuransi syariah, asuransi umum atau kerugian. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tentang asuransi syariah. Pada asuransi syariah, hubungan antara peserta dengan perusahaan di asuransi syariah adalah risk sharing. Risk sharing itu merupakan saling menanggung risiko, bahwa jika ada seseorang di antara anggota asuransi syariah terkena musibah, maka semua anggota saling menanggung anggota tersebut. Lalu ada produk asuransi syariah. Asuransi umum syariah atau Ta'min Al-Ajar, yaitu asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya. Kerugian mana terjadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungan ini diadakan. Baik kerugian itu berupa kehilangan nilai pakai atau kekurangan nilainya, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung. Bila asuransi jiwa memberikan ganti rugi berupa sejumlah uang, asuransi umum bisa berupa uang tunai ataupun penggantian kerugian atau barang. Oke, lalu selanjutnya ada mekanisme operasional asuransi umum syariah. Mekanisme operasional asuransi umum syariah atau takaful umum yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, membantu dan melindungi di antara para peserta sendiri. Lalu selanjutnya, adapun proses yang dilalui seputar mekanisme kerja asuransi syariah yang dapat diuraikan adalah pertama ada underwriting atau proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan besarnya premi. Lalu yang kedua ada polis, yang dimana adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Dan yang selanjutnya premi atau kontribusi. Premi dalam asuransi syariah umumnya dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1 premi tabungan, 2 premi tabaru, 3 premi biaya. Dan yang selanjutnya pengelola dana asuransi. Mekanisme pengelolaan dana peserta atau premi dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ditinjau dari ada atau tidaknya unsur tabungan dan ditinjau dari aliran dana dalam asuransi syariah. Nah, yang selanjutnya itu mekanisme pengelola dana produk yang mengandung unsur tabungan. Nah, dalam mekanisme ini, para nasabah mengumpulkan premi atau membayar kewajibannya, lalu hasilnya itu dikumpulkan, lalu disalurkan ke dalam usaha-usaha atau akad-akad seperti mudharabah dan musyarakah. Nah, hasil mudharabah dan musyarakah itu dimasukkan ke dalam tabungan. Nah, tabungan itu dikelola kembali oleh perusahaan asuransi menuju ke investasi. Hasil dari investasi itu, ini contoh 30% untuk biaya operasional dari perusahaan dan 70% kembali kepada tabungan atau kembali ke hak dari si pemilik premi itu, dan manfaatnya akan digunakan untuk bersama. Produk asuransi umum syariah. Yang pertama asuransi kendaraan bermotor, yang kedua asuransi kebakaran, yang ketiga asuransi rumah tinggal. Yang pertama asuransi kendaraan bermotor. Ada 2 macam penutupan asuransi kendaraan bermotor yang sudah umum dikenal, yakni komprehensif atau gabungan, atau yang biasa dikenal dengan sebutan all-risk dan total loss only lazim disingkat TLO. Selanjutnya ada komprehensif atau risk atau gabungan adalah penggantian kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor dalam segala risiko selain yang dikecualikan oleh polisi, misalnya kaca depan atau lampu depan pecah akibat tertabrak, tap atau vel dicuri, dan kerusakan aksesoris lainnya. Klaim all risk dapat dilakukan berkali-kali selama
kendaraan dipertanggungkan, total loss only secara otomatis sudah merupakan bagian dari jaminan all risk, sedangkan penutupan total loss only untuk kasus-kasus karena kecelakaan berat yang menimbulkan kerugian atau kerusakan kendaraan lebih 75% dari total nilai pertanggungan kehilangan kendaraan akibat pencurian termasuk di dalam jaminan. Klaim TLO hanya berlaku sekali saja. Setelah itu, polis otomatis berakhir. Next. Asuransi kebakaran. Dalam asuransi ini, segala macam barang dapat diasuransikan. Yang penting adalah barang-barang di dalam rumah harus tercatat atau dinyatakan secara tertulis di dalam polis. Dalam hal kerugian akibat kebakaran, tentunya ada sebab yang menimbulkan. Berbagai sebab dapat digantikan atau terjamin asuransinya. Tapi ada juga sebab kebakaran yang tidak dijamin oleh perusahaan asuransi. Penyebab kerugian dan kerusakan yang dijamin adalah akibat kebakaran yang terjadi karena kekurang hati-hatian atau akibat menjalarnya api sampai ke rumah Anda. Barang-barang yang rusak akibat digunakannya air untuk menahan atau memadamkan api juga dijamin pertanggungjawabnya. Oke, selanjutnya adalah asuransi rumah tinggal. Asuransi ini merupakan asuransi rumah tinggal dan perabotan rumah tangga yang merupakan jenis dari asuransi umum. Asuransi jenis ini menjamin kerugian karena kehilangan atau rusaknya perabotan rumah tangga yang berada dalam lokasi gedung yang diasuransikan akibat terjadinya risiko seperti kebakaran, perampokan atau pencurian, gempa bumi, dan lain sebagainya. Perlindungan ini bisa diperoleh dengan harga premi yang relatif murah dan terjangkau. Selanjutnya ada risiko dan return pada asuransi umum syariah. Di sini ada beberapa risiko. Yang pertama, risiko murni atau pure risk, yaitu contoh risiko ini adalah kebakaran, kecelakaan, bangkrut, dan lain sebagainya. Yang kedua, risiko khusus. Contoh dari risiko ini adalah pengangguran ataupun seorang mencuri. Ketika seorang mencuri, maka risiko yang ditimbulkan hanya mempengaruhi individu tersebut. Kemudian ada risiko fundamental. Faktor atau pihak tertentu seperti bencana alam, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Kemudian ada risiko individu. Contoh risiko ini adalah cacat fisik, kehilangan pekerjaan, meninggal dunia, dan lain sebagainya. Kemudian ada risiko tanggung gugat, yaitu misalnya dalam peristiwa kecelakaan ketika Anda menabrak orang lain, maka ini disebut juga dengan risiko tanggung gugat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, terkait dengan berbagai risiko yang telah dijelaskan di atas, hanya risiko fundamental dan risiko murni saja yang bisa diasuransikan dengan syarat-syarat tertentu. Itu sebagai berikut. Yang pertama, risiko harus terjadi dengan ketidaksengajaan dan tidak bisa diprediksi. Yang kedua, risiko yang dapat ditanggung harus bersifat homogen dan umum. Yang ketiga, dampak dari risiko tersebut bisa dinilai dengan uang atau secara finansial. Yang keempat, harus ada objek yang dipertanggungkan atau yang diasuransikan, misalnya harta benda, sakit, kerugian, dan lain sebagainya. Yang kelima, objek yang diasuransikan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku dan kepentingan umum, misalnya narkoba, tidak bisa dijadikan sebagai objek asuransi. Yang terakhir, premi yang dibebankan harus sesuai dengan tingkat risiko yang diasuransikan. Meskipun pertanggungan boleh melebihi harga atau kepentingan yang sebenarnya, namun hanya dalam batas tertentu saja. Atau asuransi ganda. Next. Selanjutnya ada keunggulan asuransi syariah antara lain. Yang pertama, uang pertanggungan pada asuransi syariah tidak ada unsur bunga atau riba. Yang kedua, pembayaran premi pada asuransi syariah ada kesepakatan antara peserta dengan perusahaan. Yang ketiga, investasi pada asuransi syariah adalah al-mudharabah atau bagi hasil. Yang keempat, pengelolaan risiko asuransi syariah dengan risk sharing.
Yang kelima, nilai tunai klaim pada asuransi syariah apabila nasabah mengundurkan diri, premi yang sebelumnya telah dibayarkan dapat diambil kembali kecuali dana tabaru dan biaya operasional. Dan jika meninggal dunia dalam masa perjanjian hingga akhir, maka ahli waris memperoleh dana rekening tabungan yang telah di-store. Terakhir, masa observasi yang dilakukan perusahaan asuransi syariah lebih lama. Nah, yang kemudian ada kelemahan asuransi syariah. Selain memiliki keunggulan yang telah disebutkan sebelumnya, asuransi syariah juga memiliki kelemahan, yang diantara lainnya adalah pertama, uang pertanggungan pada asuransi syariah peningkatannya hanya didasarkan kemampuan nasabah untuk membayar premi setiap tahun. Yang kedua, pembayaran premi pada asuransi syariah ada batas minimal yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, investasi pada asuransi syariah dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Yang keempat, pengelolaan resiko pada asuransi syariah ada pemberlakuan biaya pengelolaan yang cukup besar kepada nasabah, yaitu sebesar 30% dari premi di tahun pertama. Yang kelima, nilai tunai klaim pada asuransi syariah besarnya bagian keuntungan atas investasi dalam bentuk bagi hasil. Yang keenam, masa observasi pada asuransi syariah apabila dalam 1-3 tahun nasabah meninggal dunia, maka ahli waris tidak mendapat Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung bertanya di grup WA atau di GC. Nah, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.